Halo, selamat datang di kelas Logika Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang analisis proposisi dengan menggunakan tabel kebenaran. Setelah kemarin kita belajar tentang logika proposisi, tentang aturan sintaksis dan semantik, sekarang kita belajar tentang menganalisis pernyataan tersebut ya. Oke, nah ada berbagai macam jenis-jenis analisis proposisi. Ada yang sudah kalian ketahui, ada yang belum. Di PDM kita sudah belajar tentang validitas suatu proposisi. Nah, gimana sih? Emang waktu PDM udah belajar validitas? Iya, sudah. Karena yang kalian kenal dengan istilah tautologi, kontradiksi, dan kontingen itu adalah termasuk validitas suatu proposisi. Jadi nanti suatu pernyataan dikatakan valid kalau seperti apa, dikatakan tidak valid kalau seperti apa gitu ya. Lalu selanjutnya ada ini kan kalau misalkan validitas kan hanya dari satu pernyataan. Lalu ada analisis dari dua buah pernyataan atau lebih. Nah, yang pertama adalah kita nanti akan mencari apakah satu pernyataan adalah syarat perlu bagi pernyataan lainnya atau syarat cukup bagi pernyataan lainnya. Ini bagian dari analisis suatu pernyataan atau proposisi. Nah, yang kedua adalah kita melihat apakah dua pernyataan dikatakan konsisten atau tidak. Nanti gimana sih pernyataan itu dikatakan konsisten atau tidak. Lalu yang terakhir adalah kita melihat apakah dua pernyataan atau lebih dikatakan ekuivalen atau tidak gitu ya. Jadi waktu PDM kita sudah belajar tentang validitas, sekarang kita belajar tentang syarat perlu, syarat cukup, konsisten, dan ekuivalensi. Nah, sekarang kita mulai dari validitas suatu proposisi. Oke, yang pertama adalah suatu pernyataan atau suatu proposisi dikatakan valid atau tautologi yang biasa kalian tahu, itu adalah jika semua kemungkinan yang ada, jadi kalian sudah mendata semua kemungkinan, dia selalu menyebabkan pernyataan ini benar. Jadi kalau misalkan dalam tabel kebenaran, setiap barisnya di pernyataan ini dia selalu bernilai benar. Nah, itu suatu pernyataan dikatakan valid gitu ya. Jadi misalkan ketika kalian dapat suatu informasi, ketika kalian sudah mendata semua informasi tersebut, di cross check kebenarannya, setiap kemungkinan di cross check. Nah, informasi tersebut dikatakan valid gitu ya. Jadi sudah dilakukan proses pemeriksaan nilai setiap kemungkinan, kebenaran akan setiap kemungkinannya gitu ya. Ini kata valid ini berlaku untuk semua pernyataan. Lalu yang kedua adalah sebuah pernyataan dikatakan kontradiksi atau tidak valid atau unsatisfiable, bisa dikatakan unsatisfiable jika semua kemungkinan selalu menyebabkan pernyataan ini salah. Jadi setiap kemungkinan selalu salah. Jadi kalau dalam tabel kebenaran setiap barisnya nilainya selalu salah. Dia dikatakan tidak valid atau unsatisfiable. Nah, lalu selanjutnya adalah sebuah pernyataan dikatakan kontingen jika dia tidak termasuk tautologi, dia juga tidak termasuk ke dalam kontradiksi gitu. Jadi di dalam tabel kebenarannya ada kemungkinan yang menyebabkan benar, ada juga kemungkinan yang menyebabkan dia salah gitu ya. Oke, jadi saya ulang lagi, ada 3 validitas. Yang pertama adalah dikatakan tautologi jika semua kemungkinannya menyebabkan pernyataan ini benar. Yang kedua adalah kontradiksi jika semua kemungkinan menyebabkan pernyataan ini salah. Lalu yang ketiga adalah kontingen. Jika dia ada kemungkinan yang menyebabkan benar dan ada kemungkinan yang menyebabkan pernyataan salah. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya. Nah, bagaimana mengecek tautologi dengan tabel kebenaran? Oke, di sini saya punya pernyataan P atau negasi P gitu. Nah, sekarang kita akan data semua kemungkinan yang ada. Oke, sekarang kita data dari P dulu. P ada 2 kemungkinan, yaitu benar dan salah. Lalu negasi P tinggal kebalikan dari sini kan, berarti salah, benar. Nah, sekarang atau didisjungsikan. Dua pernyataan didisjungsikan, dia bernilai benar jika salah satunya benar kan, ini benar atau salah. Maka
P atau negasi P benar. Salah atau benar, maka P atau negasi P benar. Oke, nah lalu ini ada contoh yang kedua adalah lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari validitas dari P maka Q atau negasi Q gitu. Nah, sekarang kita data ini P-nya, ini Q-nya kemungkinan, negasi Q-nya berarti kebalikan dari sini. Oke, P maka Q dia bernilai salah hanya jika benar maka salah, sisanya selalu benar. Oke, lalu selanjutnya adalah kita ataukan dengan negasi Q. S atau B benar, B atau S benar, S atau B benar, benar atau benar, benar. Jadi untuk untuk P maka Q atau negasi Q dia adalah valid gitu ya. Nah, sedangkan P maka Q di sini bukan valid atau disebut kontingen ya, karena di sini ada salah dan ada juga benar. Yang ini juga disebut kontingen, ini kontingen, ini kontingen dan kontingen. Jadi gampang ya ngecek tautologi kalau misalkan semua di tabel kebenaran setiap barisnya nilainya benar, maka pernyataan ini dia adalah valid atau tautologi. Lalu selanjutnya, nah, untuk mengecek kontradiksi dengan tabel kebenaran, nah, di sini saya punya contoh P dan negasi P, ini sama seperti yang tadi, dan itu dia bernilai benar kalau keduanya benar. Sedangkan di sini tidak ada yang keduanya benar kan? Berarti P dan negasi P dia selalu bernilai salah. Artinya pernyataan ini tidak valid. Jadi ketika saya bilang saya hari ini senang dan saya hari ini tidak senang. Jadi senang dan tidak senang sekaligus. Oke, itu tidak valid. Karena semua kemungkinannya menyebabkan salah gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah ini pernyataan P dan Q dan negasi Q. Ini sama seperti yang tadi. Nah, sekarang P dan Q itu bernilai benar hanya keduanya benar. Berarti hanya pada kemungkinan pertama, sedangkan kemungkinan selanjutnya dia selalu salah. Lalu kita dankan ini P dan Q dan negasi Q, berarti B dan S dia salah, ini juga salah, S dan S salah, dan B dan S juga salah. Jadi semua kemungkinan dalam tabel kebenaran ini di pernyataan P dan Q dan negasi Q dia selalu bernilai salah. Oke, sedangkan di sini P dan Q dia karena ada benarnya dia kontingen gitu ya. Yang lain juga kontingen selain P dan negasi P dan P dan Q dan negasi Q. Ini adalah disebut dengan kontradiksi. Kalau tadi tautologi semuanya benar, kontradiksi semuanya salah. Kontradiksi atau tidak valid atau unsatisfiable. Nah, sekarang bagaimana mengecek kontingen dengan tabel kebenaran? Nah, ini ada pernyataan P maka negasi P. Oke. Apa ini? Implikasi itu dia bernilai salah hanya jika antisendennya benar dan konsekuennya bernilai salah, ya kan? Antisendennya benar, konsekuennya salah. Dia selalu bernilai salah, gitu ya. Jika benar maka salah. Yang ini karena antisendennya benar, antisendennya salah, konsekuensinya benar, maka dia bernilai benar. Nah, karena ada kemungkinan yang menyebabkan salah dan ada kemungkinan yang menyebabkan benar, maka ini disebut sebagai kontingen. Nah, ini juga sama. Sekarang P maka Q dan negasi Q. Sekarang kita mulai P maka Q, dia bernilai salah kalau antisendennya benar dan konsekuensinya salah. Oke, sisanya selalu benar. Nah, sekarang kita dankan berarti di sini salah dan benar, salah, benar dan salah, salah, salah dan benar, salah, benar dan benar, benar. Jadi karena ada satu kemungkinan yang menyebabkan benar dan 3 kemungkinan lain menyebabkan salah, maka ini disebut kontingen. Oke, kontingen tidak karena dia tidak tautologi dan juga tidak kontradiksi. Itu ya, berarti ada 3 cara menentukan tiga kriteria dalam menentukan validitas suatu proposisi. Tautologi jika semuanya benar,
kontradiksi jika semuanya salah, dan kontingen jika ada yang benar dan ada yang salah. Oke, selanjutnya kita ke analisis proposisi yang lain selain validitas.